Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa ja'alahu thalitha arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Hadirin dan hadirat jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, para pengunjung, pasien dan keluarga Rumah Sakit Zainul Abidin, para dokter, para direktur, para medis yang dimuliakan Allah. Beberapa hari yang akan datang, sekitar 7 hari lagi, kita akan masuk ke dalam fase yang istimewa dalam perjalanan kalender Islam, yaitu bulan Ramadan. Di kesempatan yang singkat di siang hari ini, kita ingin melihat bahagian kecil dari sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 185, ketika Allah menegaskan faman kana maridan aw ala safarin, barang siapa yang sakit ataupun sedang dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka puasa yang tidak dia kerjakan tersebut diganti pada hari-hari yang lain. Prosesnya sederhana, tetapi penekanan pada ujung ayat tersebut luar biasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah inginkan kemudahan-kemudahan kepada kalian, dan Allah tidak inginkan adanya kesulitan. Seolah-olah itu pengulangan makna yang sama. Allah inginkan kemudahan, seolah-olah sama dengan Allah tidak inginkan adanya kesulitan. Padahal itu adalah taukid untuk menafikan makna yang berbeda dari proses mempersulit dan menyusahkan orang. Allah punya prinsip demikian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Rasulullah pun punya prinsip yang sama. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menyatakan, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni qattun illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada dua pilihan sama sekali. Tidak pernah sama sekali berhadapan dengan dua pilihan atau lebih, illa ikhtara aisarahuma, kecuali pasti beliau pilih yang paling ringan di antara dua perkara tersebut, ma lam yakun isman, selama pilihan yang ringan itu tidak mengandung perbuatan dosa. Maka ada prinsip at-taisir, kemudahan di dalam agama. Puasa Ramadan rukun dan kewajiban. Selain dari wajib juga menjadi rukun Islam. Sepenting itu puasa Ramadan, Allah masih membukakan ruang negosiasi dan untuk berdiskusi kembali. Kalau kalian sakit, kalau kalian musafir, walaupun Allah Ta'ala tetap berikan penekanan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sungguh dengan berpuasa jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui hikmah dan rahasia-rahasianya. Orang bertanya-tanya, sakit seperti apa dan musafir seperti apa? Mulailah para ulama merumuskan hukum-hukum fikihnya. Kalau kita kembalikan kepada perdebatan tentang sejauh mana perjalanan seorang musafir baru boleh mengqasar salat, jumhur ulama tetap bertahan pada konsep 2 marhalah, lebih kurang 83 km. Tetap saja ada kelompok yang berbeda.
kelompok Ad-Dhahiri yang dipelopori oleh Imam Abu Daud Ad-Dhahiri, dan yang paling populer di antara mereka ada Ibnu Azmin Ad-Dhahiri, menyatakan asal sudah sah di dalam gramatika bahasa Arab perjalanan sejauh itu diistilahkan dengan kata safar, maka sudah boleh qasar salat. Dan orang Arab menganggap perjalanan 2 mil itu sudah dianggap sebagai musafir. 2 mil lebih kurang sekitar 4 kilometer dalam ukuran kita sekarang. Luar biasanya, ketika saya kuliah di Universitas Al-Azhar, pada fikih perbandingan mazhab, muqaranatul mazahib, secara dalil para ulama-ulama Al-Azhar memenangkan pendapat Ad-Dhahiri bahwa 2 mil sudah boleh qasar salat. Tetapi secara nurani, kata mereka, hampir tidak diterima oleh logika. 4 kilo kita jalan sudah boleh qasar salat. Karena pertanyaan sederhananya, siapa di antara kita yang tidak melakukan perjalanan sejarak 4 kilo dalam sehari? Maka akhirnya walaupun secara rumusan dibenarkan, tapi secara praktek mereka tidak berani. Kembalilah kepada pernyataan 83 kilo. Andai kata jarak tempuh 4 kilo adalah musafir, maka hukum yang sama berlaku kepada orang yang puasa. Berjalan 4 kilo sudah musafir dan sudah boleh berbuka puasa. Maka dari Cot Keeng saya datang kemari sudah boleh berbuka puasa dan makan siang. Dan tidak ada seorang ulama pun yang menerima pernyataan demikian rupa. Maka perdebatan tentang bab fikih bukan hanya tentang dalil, tetapi juga tentang persoalan yang lain yang disebut dengan keyakinan, percaya atau tidak. Makanya dalam bab agama, untuk urusan ibadat, para ulama tetapkan 2 standar untuk sahnya ibadat. Yang pertama, dhannul mukallaf, sebagai seorang mukallaf yang Islam, yang baligh, yang berakal, apakah dugaan kita sudah sangat kuat bahwa ini sudah tiba waktunya salat duhur umpamanya? Oh benar. Yang kedua, kenyataannya, nafsul amri. Maka kita ambil kasus di bulan Ramadan nanti. Di Jakarta itu buka puasa jam 6, 1 jam lebih cepat daripada kita. Sedangkan di Aceh jam 7. Ada orang Aceh berangkat ke Jakarta, enggak pernah sebelumnya, baru itu yang pertama kali. Sampai jam 6 sore berkumandang azan, tiba waktu berbuka. Secara praktek itu sudah tiba waktunya, tapi hatinya tidak percaya. Betul gaji buka puasa. Kalau dia belum yakin, maka belum boleh baginya untuk berbuka, karena urusan ibadat harus ada dhan yang kuat. Sebaliknya, orang-orang yang dari Jakarta datang kemari, mereka sholat duhur. Sebenarnya jam 12 di Jakarta sudah duhur, tapi di Aceh jam 1 baru duhur. Sampai kemari, mereka sangat yakin ini sudah duhur. Mereka sholat duhur pada jam 12, karena kebiasaan di Jakarta jam 12. Selesai dia sholat duhur, dia berpindah tempat, mungkin ke warung makan, menikmati, terdengarlah kumandang azan. Dia bertanya, suara azan apa ini? Ini azan duhur, katanya. Loh kok telat sekali? Enggak, memang di Aceh jam 1 duhur. Tapi saya sudah selesai sholat duhur jam 12 tadi. Ditanya, kenapa anda sholat duhur jam 12? Karena saya dari kecil sampai usia sekarang di Jakarta tetap sholat duhur jam 12. Saya sangat yakin duhur jam 12. Kenyataannya tidak terbukti, batal sholatnya. Maka ibadat dalam Islam mensyaratkan 2 perkara. Dhannul mukallaf, dugaan yang kuat di dalam hati seorang mukallaf. Yang kedua, nafsul amri, realitasnya, faktanya benar demikian. Ini aturan-aturan syariat. Maka ketika para ulama menetapkan fikih, mereka bukan hanya melihat fakta, tapi mereka juga melihat bagaimana dhan, diterima atau tidak. Jarak musafir 2 marhalah, 83 km, tetapi hanya terjadi dispensasi boleh berbuka untuk musafir, tetapi tidak boleh musafir untuk berbuka. Ini 2 hal yang berbeda. Sebab yang kedua, kasusnya menjadi berbeda lagi. Kalau tadi ada orang sedang dalam perjalanan dari Banda Aceh mau ke Sumatera Barat, ke Padang jalur darat, hari ini dia berangkat, besok masuk 1 Ramadan. 1 Ramadan dalam perjalanan, dia diizinkan untuk berbuka puasa. Kenapa? Karena dibolehkan berbuka untuk musafir dan wajib diganti pada hari yang lain yang para ulama sebutkan qadha. Sebaliknya, ada orang di Banda Aceh
siang hari bulan Ramadan, dia enggak berminat berbuka, tetapi tidak ada tempat untuk makan siang kecuali pasti ditangkap oleh Satpol PP dan WH. Dengar-dengar kajian dia tahu bahwa musafir boleh makan siang, berbuka puasa. Maka mulai jam 11 siang dari Banda Aceh dia naik kendaraan berangkat ke Sigli hanya untuk makan siang. Sampai di Sigli dia singgah di warung, pesan nasi, makan, ditangkap oleh Satpol PP. Kenapa enggak puasa? Musafir, Pak, kata. Itu namanya musafir untuk berbuka, bukan berbuka karena statusnya sebagai musafir. Maka ada dua kondisi yang berbeda. Jangan menipu Allah Ta'ala, karena Allah Maha Tahu yang terlihat dan yang tersembunyi, wa ma fis sudur, yang terdapat terbetik di dalam hati manusia. Maka menarik ketika Allah buat penekanan, yuridullahu bikumul yusra, Allah inginkan kemudahan kepada kalian. Sedangkan kita hidup di negeri yang falsafahnya terbalik. Falsafah negeri ini menyatakan selama dapat dipersulit, untuk apa dipermudah. Inilah bangsa kita yang sulit untuk maju karena tetap ada prinsipnya sulit itu adalah kemajuan. Maka yang mudah-mudah tetap dipersulit, dijadikan rumit serumit-rumitnya. Kenapa? Karena kita tidak merasuk ke dalam jiwanya tentang nilai-nilai Islam dan akhlak-akhlak Islam yang memudahkan. Ini hal yang kontradiktif. Maka seharusnya ketika syariat Islam kita sepakat untuk diterapkan di negeri ini, di lembaga ini, prinsip yang pertama tentang syariat Islam bukanlah salat di awal waktu, tapi prinsip yang pertama adalah orang kagum melihat akhlak Islami yang diterapkan. Maka orang-orang Quraisy dulunya tertarik masuk Islam, mempertahankan akidah ini dengan darah, dengan harta dan dengan nyawa, bukan karena melihat Nabi salat, tapi karena melihat akhlak Nabi. Karena Nabi belum salat di awal-awal Islam, perintah salat baru turun 10 tahun setelah dakwah dimulai dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi kenapa mereka masuk Islam? Karena akhlak Nabi. Maka Nabi dengan tegas dan lugas menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak yang baik lebih menarik daripada praktek ibadah apapun. Dan bukankah ibadah-ibadah di dalam Islam diarahkan untuk bagaimana akhlak yang baik itu meresap ke dalam diri kita. Allah perintahkan salat, inti dari salat adalah akhlakul karimah. Wa aqimis salata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat karena salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah perintahkan kita beribadah haji. Allah pertegas, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah meniatkan haji pada bulan-bulan tersebut tidak boleh bersikap rafas. Rafas ungkapan yang dipilih oleh Allah dalam Al-Quran kitab sucinya untuk menunjukkan interaksi seksual antara laki-laki dan perempuan dalam status suami istri. Sedangkan yang bukan suami istri disebut dengan fahsya, zina dan seumpamanya. Rafas, maka dalam bab haji ada rafas, dalam bab puasa juga ada rafas. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dihalalkan pada malam-malam puasa kalian melakukan rafas terhadap istri-istri kalian, yaitu interaksi seksual antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam hubungan nikah yang sah. Ketika Allah perintahkan kita puasa, apa kata Rasulullah? Man lam yanhahu saumuhu an qawli zuri wal amali bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang puasanya tidak mencegah ia dari berucap yang keji dan melakukannya, Allah tidak berhajat kepada lapar dan dahaga yang dialaminya. Inti dari semua ibadah adalah perbaikan akhlak. Kalau makin beribadah akhlak kita makin buruk, maka ada yang salah pada ibadah kita. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itulah ada hal-hal yang secara teori dan aturan dibolehkan, tetapi kita harus berdiskusi dengan perasaan. Maka mohon maaf saja, barangkali secara teori untuk para dokter, para medis yang masuk ke ruang-ruang rawat pasien ketika keluarganya duduk barangkali, secara aturan diizinkan masuk pakai sepatu, pakai alas kaki, diizinkan, tidak ada masalah, toh itu juga steril. Tapi masalahnya tradisi masyarakat kita menganggap tabu menginjak tikar orang lain pakai alas kaki, dan itu luput dari perhatian kita. Ketika Ramadan yang lalu, hari Jumat pertama, Ketua OJK RI Pak Wimbo Santoso
mau berkunjung ke pesantren saya di Chat Keung. Tim beliau datang lebih dahulu berkonsultasi. Pak Ustadz, biasanya protokoler beliau karena setingkat menteri pejabat negara RI sekian, itu sebelum masuk ke acara ada ruang untuk istirahat lebih dahulu. Oh enggak apa-apa, masuk ke rumah saya, kita duduk di sini. Mereka agak sungkan-sungkan untuk menyajikan sedikit penawaran. Tapi minta maaf Pak Ustadz, minta maaf sekali. Boleh enggak beliau masuk ke dalam ruangan ini tanpa melepaskan sepatu? Oh itu yang enggak boleh, saya katakan. Tetap harus lepas sepatu. Enggak Pak Ustadz, kalau persoalan kotor nanti kami bawa karpet yang lain dari kantor kami. Saya katakan ini bukan tentang kotor atau bersih, ini tentang harga diri saya. Semua orang masuk rumah saya lepaskan sepatu. Kenapa ketika seorang menteri pejabat negara masuk rumah saya boleh pakai sepatu? Di mana harga diri saya? Dan bukankah saya wali kota Cekeung, saya katakan. Apa yang terjadi? Kami coba diskusikan Pak Ustadz. Saya tawarkan begini saja, kalau beliau tidak mau lepas sepatu, kita sediakan ruangan yang lain. Kalau boleh mau lepaskan sepatu, datang kembali. Di hari beliau datang, pejabat negara ini enggak ada masalah apa-apa, hanya protokolnya saja yang aneh-aneh. Beliau langsung datang ke rumah saya, duduk sendiri dan buka sepatu sendiri. Ciana buah Garuda dong. Padahal pejabatnya tidak masalah. Beliau seorang yang sangat luar biasa, akhlaknya tinggi sekali. Ini yang terjadi. Maka ada hal-hal yang secara aturan boleh, tetapi kadang-kadang secara praktek kita harus diskusikan ulang. Kenapa? Banyak orang yang kadang-kadang sembuh penyakit hanya karena manis pada pembicaraan, bukan karena manjurnya sebuah obat. Tapi betapa banyak orang yang hatinya sudah tersinggung, obat seindah apapun, semanjur apapun tidak lagi berpengaruh pada dirinya. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita berharap bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita prinsip yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan, Allah tidak inginkan adanya kesulitan. Mudah-mudahan tetap dalam tugas profesional kita menghargai kearifan-kearifan yang berlaku agar tidak menjadi sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dari pekerjaan itu dilakoni. Kecuali kalau memang itu terasa berat karena terlalu merepotkan, tidak terlalu sulit apabila sedikit kita ajukan permohonan maaf. Maaf Bu, izin agak nginjak-nginjak tikarnya. Enak hatinya. Makanya ketika kita berlalu lintas di jalan raya, ada orang nyalakan lampu sen minta jalan, kita tidak terlalu tersinggung. Tetapi ketika nyelonong saja, walaupun kita tahu bahwa dia buru-buru, emosi kita naik juga. Apalagi kita orang Aceh. Maka oleh karena itu, pahamilah kontak-kontak batin yang seperti ini, isyarah-isyarah yang seperti ini, insya Allah kita akan diterima dengan baik di komunitas manapun dan di tempat apapun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.